Oke, sebelumnya saya sudah membuat satu virtual mesin yang berfungsi sebagai klien. Virtual mesin ini akan digunakan untuk melakukan uji coba layanan DHCP yang akan saya atur di sisi server. Untuk sistem operasinya, baik klien maupun server sama-sama menggunakan Ubuntu server. Sebenarnya bisa juga menggunakan Ubuntu desktop untuk klien, namun dalam proyek ini saya memilih Ubuntu server karena lebih ringan dan cukup untuk menjalankan pengujian berbasis terminal. Proses pembuatan virtual mesin server ini pada dasarnya sama seperti membuat virtual mesin klien, hanya saja peran dan konfigurasinya berbeda. Sekarang saya akan mulai menunjukkan proses instalasi Ubuntu server untuk dijadikan sebagai server jaringan. Langsung saja kita mulai instalasi Ubuntu servernya. Pertama, klik New, lalu kita beri nama Ubuntu server. Lalu kita pilih ISO-nya yang Ubuntu 18.04 live server, type-nya Linux, type-nya Ubuntu. Ini sudah benar, kita skip. Lalu ke hardware, saya pilih di sini 4096 MB. Nah, di sini saya prosesornya pilih 2. Lalu pilih yang ini, virtual hard disk mau. Di sini saya pilih 25 GB saja. Di sini sudah benar, pilih VDI atau VirtualBox Disk Image, lalu klik Finish. Selanjutnya kita start. Di sini pilih English, lalu continue without, lalu pilih done. Di sini klik juga done, ini abaikan done, ini juga done. Kita pilih continue, username-nya saya isikan Lita, lalu ininya juga username servernya Lita, username saya samakan saja, lalu isikan password, done. Ini juga saya install untuk OpenSSH servernya, done. Ini tinggal gulir ke bawah, pilih done. Nah, di sini terjadi proses instalasi sistem. Kita tunggu proses instalasinya. Di sini prosesnya lumayan lama, jadi akan saya percepat saja. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nanti akan ada muncul tulisan di bawah Reboot Now. Nah, di sini instalasi sudah selesai. Itu menandakan sudah tidak ada proses lagi di sini dan sudah ada tulisan Reboot Now. Nah, selanjutnya kita tinggal Reboot Now. Nah, di sini lalu ada proses bootingnya. Nah, di sini ada proses booting, kita tunggu saja sampai ke tampilan login. Di sini sudah ada tampilan login, kita masukkan username sama password. Nah, ini sudah berhasil masuk ya. Sekarang kita tinggal ketikkan perintah sudo apt update. Kita masukkan passwordnya tadi. Nah, di sini kita tunggu saja prosesnya. Nah, tujuan tadi itu mengetikkan perintah sudo apt update, sudo apt upgrade. Ini itu untuk memperbarui sistem. Nah, di sini sudah 73. Oke, nanti saya akan percepat. Nah, di sini sudah 99% dan selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi DHCP server. Oke,
Oke, sebelum kita lanjut ke konfigurasi DHCP server, kita setting terlebih dahulu, samakan untuk adapternya dengan yang klien. Server dan klien itu harus sama. Oke, kita power off dulu. Kita ke setting, network. Nah, ini adapter 1 NAT, adapter 2 itu internal network. Ini juga samakan. Lalu oke, kita lihat yang klien. Adapter 1 NAT, adapter 2 internal network. Nah, ini udah sama ya. Sekarang kita mulai konfigurasi DHCP server. Nah, tujuan dari praktikum DHCP server ini adalah untuk mempelajari cara menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server pada sistem operasi Linux Ubuntu 18.04. Dengan simulasi ini diharapkan pengguna dapat memahami mekanisme pemberian alamat IP secara otomatis kepada klien dalam suatu jaringan menggunakan layanan DHCP. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah konfigurasi DHCP server di virtual machine server dan uji coba dari virtual machine klien. Lengkap dengan perintah, file konfigurasi, dan penjelasan setiap langkahnya. Ini menggunakan Ubuntu Server 18.04 di Virtual. Nah, langkah pertama itu konfigurasi DHCP server di virtual machine server. Pertama, pastikan interface adapter 2 tersambung dengan internal network. Nah, kita cek IP A. Biasanya adapter 2 bernama ENP0S8. Jika belum ada IP, bisa di set manual dengan mengetikkan perintah sudo . Oke, selanjutnya kita isikan network. Nah, jadi yang ENP0S3 itu adalah adapter 1 NAT, DHCP 4 itu dapat IP dari VirtualBox NAT. Nah, ENP0S8 itu adalah adapter 2, yaitu internal network, address-nya IP statis sebagai gateway, dan DHCP server yaitu yang 192.168.10.1/24. Setelah selesai, kita save. Lalu terapkan sudo netplan apply. Sekarang kita menginstal DHCP server dengan sudo apt update. Selanjutnya kita install sudo apt install isc DHCP server. Selanjutnya kita konfigurasi interface DHCP. Kita edit file dengan mengetikkan sudo nano Oke, di sini saya hanya ingin menggunakan yang ini, yang interface version 4. Selanjutnya di sini kita tambahkan ENP 0S8. Lalu kita simpan dengan mengetikkan perintah Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP server dengan
mengedit file. Nah, ini bisa dinonaktifkan. Yang ini kita aktifkan, yang default list time 600 dan max list time 7200. Ini juga bisa dinonaktifkan. Yang auto reaktif itu kita aktifkan. Nah, begitu pula yang dua ini, yang default sama max list. Kita edit paling bawah, kita tambahkan konfigurasi. Selanjutnya kita save dengan Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Oke, selanjutnya kita merestart dan cek status dari DHCP. Selanjutnya kita cek apakah sudah aktif atau belum. Nah, ini sudah aktif ya. Sudah ada tulisan aktif running. Selanjutnya kita ke konfigurasi klien atau virtual machine client Ubuntu server. Kita nyalakan terlebih dahulu. Pastikan adapter 2 internal network itu aktif. Sama seperti server, pastikan adapter 2 itu diatur ke internet ya. Selanjutnya kita konfigurasi netline untuk DHCP. Kita edit file dengan cara sudo Nah, ini kita rubah. Kemudian kita save, kita terapkan sudo netline apply. Selanjutnya kita verifikasi IP dari DHCP server. Kita IP A. Nah, ini sudah ada ya. Kita dapat melihat IP di ENP0S8. Nah, di sini ada 192.168.10.100. Itu berarti berhasil dapat IP dari server. Kita tes konektivitas dari klien dengan cara ping 192.168.10.1. Harusnya reply. Nah, ini juga hasilnya reply, berarti sudah berhasil terhubung, sudah dapat IP dari DHCP server. Oke, untuk hasil yang diperoleh adalah setelah seluruh konfigurasi selesai, DHCP server berhasil dijalankan dan siap memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien yang terhubung ke jaringan. Klien yang dikonfigurasi menggunakan DHCP akan menerima IP dari rentang yang telah ditentukan dalam file DHCP conf.